beritahu aku bagaimana cara membenci. Beritahu aku bagaimana cara agar tidak mencintaimu. Iya. Ya itu salah satu scene favorit saya di When the Phone Rings. Ya, banyak adegan-adegan favorit lain. Baiklah, marilah kita bahas, rekap dan review episode terbaru yang tayang minggu ini. Oke, baiklah, selamat syahdu. Baiklah, langsung saja. Oke, When the Phone Rings dimulai dengan Hejo yang jatuh dari jurang akhirnya ketemu dan mereka dirawat di rumah sakit, dan dengan jatuh dari tebing yang luar biasa sangat tinggi itu, dan Hejonya nggak apa-apa, tidak patah tulang, tidak cedera parah lah, intinya cuma lecet-lecet dikit. Ini luar biasa, fisik yang luar biasa. Ya, jadi dari sini akhirnya hubungan mereka kembali lebih membaik. Tapi seperti yang saya omongin di episode sebelumnya, saya tuh pengennya Arayo gitu kan. Dan ternyata di episode 7 terjadi. Jadi adegan yang saya bayangkan itu akhirnya terjadi juga. Bahkan di atas menara, set si Hejo naik ke atas tower, Baek Saen ngomong, disuruh sini, terus Hejo akhirnya di atas, terus dia ngomong, tak datang dari samping, kaget, HP-nya jatuh, boom, dan bah katanya. Ya, dan itu yang membayar lah dari apa yang saya harapkan di minggu lalu, ternyata di minggu ini gitu. Terima kasih sutradara, penulis. Setelah kejadian itu, akhirnya Saen dan Hejo yang mereka akhirnya bisa terbuka. Si Hejo akhirnya udah mau ngomong sama si Saen pun ngomong sama si Hejo, dan mereka mau punya romansa ya. Di episode 7 itu banyak sekali ya romansa atau adegan-adegan manis gitu. Dari nanyain buat mau makan apa, ternyata dibeliin buah karena banyak larangannya. Kamu nitip apa? Nitip martabak. Oh, nggak boleh yang manis-manis. Ya udah nitip bakwan. Oh, nggak boleh yang berminyak. Ujung-ujungnya dia beliin buah. itu lucu. Nanya tapi malah itu. Ini gak usah nanya, langsung beliin buah aja dari awal. Terus dari mulai ya banyaklah hal-hal yang romantis ya, dari ngeramasin rambut, tidur di satu kasur. Maka rahasia pertama dari Hejo udah terungkap. Tapi rahasia yang besar itu ternyata ada di Pak Saen. Oke. Ternyata Pak Saen bukanlah Pak Saen. Oke. Ya disitulah ternyata Pak Saen bukanlah Pak Saen. Oke. Maka kisah ini akhirnya kembali ke 20 tahun yang lalu ya, sekitar 20 tahun yang lalu, di mana Pak Saen yang bukan Pak Saen itu lagi ada di pemancingan di tepi danau. Terus kakek dari Pak Saen atau bapaknya, bapak angkatnya Pak Saen itu nyelup-nyelupin. Nah, yang di episode sebelumnya itu ya, nyelup-nyelupin Pak Saen asli. Entah kayak, tapi menurut saya Pak Saen asli ke dalam danau. Nah, entah bagaimana kejadiannya, apa mungkin si yang aslinya itu di situ dinyatakan meninggal, terus akhirnya si kakeknya ini ketemu sama sang ahli media besar, yaitu keluarga siapa ya? Ya keluarga yang ya pokoknya itu lupa saya namanya. Ya pokoknya itu lupa saya, bapaknya Ina. Kakeknya datang nih kan, terus bikin perjanjian apa yang intinya itu sudah terjadi di generasi kakeknya ya, suatu perjanjian itu, sehingga keluarga ini tuh udah ada kisah di masa lalu mereka ya. Jadi kayak si kakeknya Pak Saen itu pokoknya minta tolong nutupin media, akhirnya Pak Saen yang bukan Pak Saen itu yang kita tonton itu jadilah Pak Saen. Maka si Saen yang bukan Saen itu akhirnya menjadi Saen. Nah, maka di situ akhirnya si Saen dipaksa oleh ibunya untuk menjadi Saen gitu, kayak dari cara makan, dari cara berpakaian, dari cara bermain, dari tingkah laku, intinya udah diatur. Ya mirip kayak Hejo lah, disuruh nggak ngomong, sedangkan dia disuruh jadi Saen, yang padahal dia bukan Saen. Nah, dari situ si Ina itu kenapa nggak mau nikah, ternyata alasannya itu. Dan Hejo juga udah dikasih tahu, dan Hejo ya biasa aja, dan itu ya intinya momen-momennya bagus lah, asik lah gitu. Jadi kayak bagaimana si Hejo ngomong, kenapa saya nggak tanya langsung, karena kalau saya tanya langsung nanti kamu ngerasa apa dan nanti pergi ninggalin saya, karena itu yang saya rasa, saya takut kamu tahu. Dan ya itu masuklah, dialog-dialog itu saya suka. Nah, dan Pak Saen yang asli yang katanya udah nggak ada itu masih hidup ya. Cuma satu informasi itu yang dimunculkan dari Bapak Botak di pemancingan, masih hidup. Nah, masih hidup ini sebenarnya yang masih hidup itu siapa? Yang di panti asuhan, kan ada yang katanya dibunuhin di panti asuhan. Apakah itu Pak Saen asli ataukah yang di panti asuhan? Karena cuma satu itu masih hidup gitu. Oke, 406
udah beres, ini udah nggak ada lagi. Nah sekarang kita ada beberapa pertanyaan lagi tentang dua anak kembar terus. Nah di situ udah ada beberapa yang ditunjukin bahwa penjahatnya ini ada dua, kayaknya ada dua atau mungkin lebih dari itu, tapi kayaknya penjahat intinya ini dua orang di panti asuhan yang kembar, kakak adik, ataupun paksaan sama salah satu yang dibunuh sama paksaan asli. Kayak mereka itu kerjasama tapi tujuannya berbeda ya. Jadi mereka berdua itu mereka saling komunikasi tapi beda. Contohnya ketika nyelakain Hong Hee-ju, salah satunya bilang kok nyelakain itu, bukannya kita menyelakain ini. Terus dia bilang karena ini dan ini dan. Tapi kalau yang mau dimirip-miripin banget sama paksaan palsu, yang asli itu berarti yang punya luka bakar itu gitu. Soalnya katanya bau amis juga kan, bau amis tuh. Kenapa dia bau amis? Suka ikan. Atau paksaan palsu itu sebenarnya paksaan asli, kan tahu juga sih. Aduh, ngawur. Nah, satu penjahat yang sudah terekspos itu, yang pertama dia punya luka bakar di sini, terus dia terobsesi kepada Saen. Ya, terobsesi. Aku dia lihat dia ngomong, Saen wangi banget. Aku pengen memiliki semua Saen. Obsesi gitu, kayak dia ingin memiliki Saen. Serem kali ya. Terus dia juga mudah marah. Nah itu mirip dengan yang diterangin sama ibunya Saen palsu ya. Kita anggap Saen itu yang ngatain kalau dia punya anaknya itu pemarah, suka dikurung di basement, suka ngamuk-ngamuk. Dan kejadian dimana si anaknya ini di panti asuhan banyak melakukan kepada orang-orang di panti. Ada 4 orang kan, nah, maka bisa jadi kenapa paksaan itu ditarget karena ini adalah anak kembar panti asuhan yang ngerasa bahwa paksaan itu yang asli, yang mana dikira yang palsu itu adalah pelaku yang melakukan kejahatan itu. Nah terus gimana dengan Sang-woo? Apakah Sang-woo terlihat jahat? Iya, di beberapa adegan dia kelihatan kayak dia bakalan kayak jahat gitu loh. Mukanya itu ya cocok lah, dan cara pengambilan shoot atau gambarnya juga kayak sus gitu loh. Tapi sih saya rasa itu cuma bagaimana sutradara ataupun penulis naskahnya itu untuk mengalihkan kita untuk mendebak kalau si Sang-woo penjahatnya gitu. Jadi kayak nih kamu arahin sini supaya kita fokus, oh ini kayaknya penjahatnya, padahal bukan. Dan saya rasa bukan. Salah satu orang yang nemuin si tuan muda itu juga, dan dia tahu tragedi itu, dan kenapa dia tatapannya pakai gitu ya memang kayak gitu aja sih mungkin. Tapi kayaknya bukan dia gitu, karena motif yang dia punya itu ya ada sih. Kalau misalnya dia ngira paksaan itu adalah orang yang ngebantai di panti asuhan itu, berarti dia punya. Tapi dia bukan orang yang bakalan ke arah Hejo gitu. Jadi kayaknya bukan. Ya ditambah lagi karena memang saya tuh suka juga. Saya tuh suka sama Sang-woo karena dia dekat sama si pembawa acara, pembawa berita itu. Jadi kayak saya pengen ya udah dia baik-baik aja terus sama pembawa berita itu. Karena kan kita udah punya satu pasangan, Hejo sama Saen. Kita butuh satu pasangan lagi. Nah itu salah satunya itu gitu. Kalau dia jahat kan jadi nggak enak gitu. Jadi jangan, saya tidak mau kalau Sang-woo itu jahat. Jadi saya akan hapus dia dari radar kejahatan untuk setidaknya sementara ini. Saya malah lebih mencurigai itu loh yang di kantor. Saya lupa lagi namanya. Nah, pokoknya itu yang di kantor. Kayaknya itu sih. Dari gelagat-gelagatnya itu kayaknya itu. Sisa salah satu dari penjahatnya itu sih itu. Selain daripada yang punya luka itu, nah itu sih itu. Yaitu orang yang ada di kantor itu gitu. Karena yang ikut tamasya ke puncak itu, ke bukit itu, mendaki itu siapa? Ya dia gitu. Yang datang ke sana ya dia gitu. Yang tahu lokasi-lokasi daripada Saen, Hejo, ya dia juga. Itu yang lebih mencurigakan sih, kayaknya dia. Kayaknya itu dia. Kalau saya mungkin daripada Sang-woo saya menjatuhkan kepada banyak orang itu. Udah, mungkin itu aja sih recap ataupun review yang gak jelas ini. Tapi ya dijelas-jelasin lah. Ya kalian semua yang nonton bisa share-share lah bagaimana. Tapi untuk episode 7 asik, episode 8 pengungkapan misterinya ya lumayan asik juga. Dan Hejo dan Saen saling, setelah diberitahu oleh bapak pemancingan itu kalau masih hidup, si Saen datang ke sana, tapi pas datang bapak itu udah terkelungkup dan dibakar, akhirnya meledak. Si Saen juga di situ meledak. Tapi ya mereka orang-orang hebat ya. Hejo jatuh dari tebing nggak apa-apa ya, Saen juga meledak terbakar ya nggak apa-apa, masih mulus-mulus aja. Di preview episode selanjutnya yang muncul ya nggak apa-apa, cuma palanya diperban, mukanya masih mulus, aman-aman aja ya. Walaupun di situ juga ada pengarahan lagi kalau itu tuh Sang-woo gitu loh, karena sepatunya identik sama, tapi kan bisa juga ternyata Sang-woo itu orang yang nyelamatinnya. Tapi saya jangan Sang-woo lah, walaupun Sang-woo itu kayaknya iya dia, tapi jangan. Saya harap itu memang sutradara ngarahin supaya kita nuduh dia gitu, tapi bukan dia. Oke?
Udah sih. Terus akhirnya di episode selanjutnya yang saya lihat di preview ya aman-aman aja sih, nggak ada hal-hal besar. Heiju gantian akan melindungi Baeksaeun dan Hejo juga nggak masalah identitasnya. Oh iya, sama scenes terbaik yang kedua nih sebagai penutup juga ya, saya akan coba peragakan. Baeksaeun, jika suatu hari Baeksaeun sebagai cucu dari kakek dan anak dari bapakku, sekretaris kepresidenan, Baeksaeun aku hilang dari dunia ini, aku berharap hanya ada satu Baeksaeun, yaitu Baeksaeun yang ada di dalam dirimu. Gak kayak gitu sih kata, tapi saya lupa. Tapi itu dua ya. Yang pertama sama yang itu adalah the best romance quotes dari drama When the Phone Rings. Demikianlah rekap review dari saya, Rauki. Kalian punya opini, saya punya opini, kita bisa sharing di kolom komentar, saling ngobrol, bisa boleh. Baiklah, terima kasih sudah menonton review yang remeh, receh, dan nggak ada banyak hal yang mungkin salah, kata-kata, tutur kata, dan lain-lain. Saya mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sampai jumpa di video-video yang lain. Saya Rauki pamit undur diri, bye-bye.